kasih Mas David. Apa kabar ibu-ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah. Masih puasa? Mudah-mudahan ya kuat sampai beduk maghrib ya, bagi yang puasa ya, tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para hadirin hadirat, Bapak Ibu Shaimin as-Saimat, jamaah Masjid Al-Hikmah, rahimakumullah wa hafizakumullah hayatakum. Siang-siang begini nih, karena nggak bisa makan, kita pakai pantun boleh nih Bu ya? Boleh dong. Masak nasi uduk pakai daun salam. Cakep. Nasi uduk dimasak senampan penuh. Saya awali tausiah saya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'isyatana linailis sa'adati wa ridha hatta naquma bil wajibati wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimu bima watan wa ma zahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mujtabahu minal bashar nabiyyun syaqqa an sadrihi wa syaqqa lahul qamar nabiyyun zalalathul ghamama wa ajabat an da'watihi syajar nabiyyun ayyadahullah bi mu'jizatil ayati was suwar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap kalimat tahmid, kalimat thayyibah, alhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Atas nikmat rahmat karunia Allah, hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allah masih beri kita nyawa di kandung badan. Allah beri kita nikmat iman Islam. Allah beri kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Hikmah, untuk mengikuti acara Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dicatat sebagai amal saleh. Langkah kaki kita di tengah-tengah aktivitas duniawi kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada pemimpin umat Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi nabi sesudahnya, nabi yang menyampaikan ajaran din yang sempurna, yaitu dinul Islam yang kita anut saat ini. Mudah-mudahan kita pun diwafatkan dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang selalu istiqamah dalam beribadah, menghidupkan sunnah-sunnahnya, ini termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menyelamatkan kita, di hari yang tidak ada satu pertolongan pun yang dapat menolong kita, kecuali amal ibadah kita, amal saleh kita, dan tentunya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berpuasa tentu untuk membuktikan bahwa kita masih menjadi hamba Allah yang jujur. Karena tema kita Mas David ini tentang jujur ya. Ya. Jujur itu sesuatu karakter di mana antara hati, ucapan dan perbuatan ada sinkronisasi. Jadi apa yang keluar dari ucapan kita, apa yang kita lakukan itu berawal dari hati kita yang jujur, maka akan mengeluarkan sesuatu yang positif. Jadi kalau sekarang kita berpuasa, sebenarnya Allah sedang menguji apakah kita sudah menjadi hambanya yang jujur atau tidak. Maka Allah katakan kan bahwa ibadah puasa yang kita kerjakan ini pahalanya akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ana ajzibih, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya.
Jadi ibu-ibu mungkin ya di antara kita pernah berkata bohong. Ada nggak yang pernah bohong? Ada Bu? Ada yang pernah bohong ibu-ibu? Ada. Sebenarnya kebohongan yang kita lakukan itu adalah untuk membohongi diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Maka puasa sebenarnya yang tahu cuma kita dengan Allah. Ibu lagi di dapur ya, lagi masak, nggak ada orang nih gitu. Anak lagi sekolah, suami lagi kerja, lagi masak buat beduk buka. Pengen nyobain Nyobain kan boleh nyicipin sedikit ya rasa garamnya. Tapi keterusan nggak ada orang. Akhirnya sesendok kurang enak nih, 2 sendok. Nggak ada yang lihat kan? Tapi Allah melihat. Nah, Allah maha melihat. Jadi dengan puasa yang kita lakukan sebenarnya Allah sedang menguji kejujuran kita. Sejauh mana kita dapat berlaku jujur dalam kehidupan kita. Maka Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya hanya orang bertakwalah yang jujur. Jadi kalau ada orang yang berbohong, artinya ketika itu ia sedang meninggalkan keimanannya. Ketika itu dia bukan orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia sudah membohongi dirinya dan membohongi Allah Subhanahu wa taala. Ia mengira Allah tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka jangan sekali-kali berkata bohong, jangan sekali-kali membiasakan kebohongan dalam diri kita. Itu Bu ya, tapi Ustadz gimana? Saya kalau sampai jujur, ini nanti saya dipecat, di PHK dari kantor saya. Saya tahu ada penyelewengan, tapi saya diam-diam baik, diam-diam aja maksudnya gitu. Kalau sampai saya omongin, saya bakal dipecat nih. Gimana Bu? Berarti dalam kondisi ini tidak masalah. Kita hina di mata orang lain, tetapi tidak hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita dihina oleh manusia, di mata manusia kita hina, tapi Allah akan mengangkat derajat kita. Oleh karena itu ibu-ibu, ingat ya, jangan sekali-kali kita berkata bohong. Tetapi kejujuran itu bukan juga artinya terbuka semuanya. Nggak harus kita umbar kita punya rahasia, nggak harus kita umbar kita punya aib. Apalagi kalau kayak suami ya, calon nih mau berumah tangga, dia pernah punya pacar, pas udah besok mau kawin dia bilang, saya sebenarnya punya pacar yang lebih ganteng dari kamu loh, gitu kira-kira. Nah ini terlalu jujur namanya, dan itu tidak harus disampaikan gitu kan. Nah, nggak mesti juga, nggak ada untungnya disampaikan. Ya udah, laksanakan hidup, lanjutkan saja ya kehidupan tanpa harus membuka aib, karena sesungguhnya Allah sendiri menutup aib kita. Ibu-ibu ya, kalau Allah pengen sekarang aib kita dibuka di depan, ibu ini ya pernah chat WA-an sama mantannya, dibuka coba sekarang. Kalau ibu punya HP diambil sama suaminya, berani nggak? Jangan-jangan ibu pakai password nih WA-nya. Ya, kalau ada ibu-ibu yang sudah pakai password di WA-nya, itu berarti udah ada tanda-tanda berarti selingkuh. Itu jujur apa bohong? Bohong. Membohongi pasangan kita. Jadi jangan sampai ada yang pakai boleh nggak Ustaz, tapi anak saya nanti tahu nih di dalamnya ada segala macam, ada m-banking, kalau pakai password nanti diketik-ketik, ada online shop, ada kan kejadian gara-gara anaknya bisa buka password handphone ibunya, akhirnya dia apa? Belanja banyak, ngeklik-klik aja ya, online shop, akhirnya tagihan gede. Nah boleh, tapi sampaikan kepada pasangan kita, sampaikan kepada suami ibu supaya dia tahu bisa buka. Jadi nggak ada kecurigaan, tidak ada kecurigaan di antara kita. Itu ibu-ibu sekalian. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Langsung pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti. Ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau kejujuran kita membahayakan nyawa kita sendiri? Kejujuran kita Membahayakan nyawa kita. Ya, kalau kita jujur malah membahayakan diri kita sendiri, itu gimana Ustadz? Kalau sampai kejujuran itu membahayakan diri kita?
Ini pertanyaan harusnya gimana kalau kita jujur selamat, harusnya gitu ya. Iya, ini enggak, kalau jujur malah berbahaya buat Bahaya. kita, menyelamatkan nyawa lah gitu. Tapi kalau kita bohong nggak jaminan juga kita selamat gitu ya. Iya ganjar. Iya, maka dalam kondisi ini ada dua hal ya Bu. Bisa kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Ismail. Ibu kenal Ismail, putra dari Nabi Ibrahim yang sampai Allah abadikan ya di dalam Al-Quran itu kisahnya. Ya kemudian Allah katakan, wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqul wa'd. Nah, sampaikan wahai Muhammad kabar, cerita, kisah ya dari Al-Quran tentang Ismail, karena ia adalah seorang yang benar, orang yang jujur. Jujur apa Bu? Karena ketika ya Ismail ya dipanggil oleh ayahnya, terjadi komunikasi ya bahwa kamu Ismail diperintahkan Allah aku untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana menurutmu? Kan dialog dulu. Ya abatif al-matu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Apa kata Ismail? Hai ayahku, hai Ibrahim ayahku, laksanakan apa yang Allah perintahkan dalam mimpimu, niscaya engkau akan dapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Artinya apa? Ismail rela dan ia tidak kabur. Mestinya kan bisa aja. Wala matallahu bil jabin, ketika udah dibentangkan kan bapaknya nyari golok dulu tuh Nabi. Pas bisa aja Nabi Ismail kabur, pergi kan? Ini nyawa nih taruhannya. Kalau saya ikutin kesepakatan kemarin sama bapak saya, maka saya akan mati nih digorok. Tapi apa yang terjadi? Ismail ya dengan kesabarannya, Ismail dengan kesetiaannya, kejujurannya, tetap menerima resiko walaupun nyawa menjadi taruhannya. Karena mungkin bisa jadi maksudnya kita berbohong, tapi kebohongan kita ternyata belum tentu jaminan juga kita akan selamat. Jadi oleh karena itu kita memilih ish kariman au mut syahidan. Ya. Apa itu? Hidup mulia ya walaupun dengan konsekuensi yang ada, atau mati dalam keadaan mati syahid yang pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya, Ustadz Nasri Hasim nih. Ibu sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Saya ada pantun buat pertanyaan Ibu. Ke Keramat Jati makan buah atap. Ulang, ke Keramat Jati makan buah atap. Pertanyaan Bu Siti memang mantap. Jangan mana-mana, kita kembali lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia.